hak perempuan itu harusnya dilindungi, bukan malahan diinjak-injak seperti ini. Saya Ika Rizky Feryadi. Tadi malam kami sudah melaporkan Bapak Haji Muhammad Muazzim Akbar SIP selaku Ketua DPW Partai Amanat Nasional NTB, di mana beliau yang merupakan Ketua DPW Partai Amanat Nasional yang telah menunjukkan kartu P3 tersebut. Nah, kami menanyakan dari mana didapatnya kartu P3 tersebut. Tentunya saya sebagai kader Partai Amanat Nasional merasa tidak pernah mendapatkan KTA tersebut. Lalu dari mana KTA tersebut didapatkan? Untuk itu saya melaporkan kepada Polda NTB dan bagaimana hal itu bisa terkuak. Dari mana KTA tersebut didapatkan, karena beliaulah yang memunculkan KTA tersebut ke KPU. Artinya Mbak minta Polda juga untuk mengusut KTA ini ya? Saya ingin Polda untuk mengusut dari mana KTA tersebut didapatkan, sementara saya sendiri tidak pernah mendapatkan KTA tersebut. Nah, apalagi setelah P3 proses, juga tidak pernah mengeluarkan. Iya betul. Apalagi setelah proses klarifikasi dan verifikasi KPU dinyatakan bahwa saya juga memang tidak pernah pindah partai dan KTA tersebut tidak terregistrasi di DPP Partai P3. Nah, lalu kenapa mereka masih memunculkan KTA tersebut? Dan untuk itu saya melaporkan tentang pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP. Saya melihat bahwa di sini DPW dan DPW PAN NTB tidak serius dalam tegak lurus dalam undang-undang ini. Untuk itu saya juga sebagai pihak yang sangat dirugikan, tentunya saya langsung aja melaporkan hal ini bersama kuasa hukum saya dari Bob Hasan and Partners. Jadi saya tambahkan bahwa tidak benar bahwa tidak benar bahwa DPP yang memutuskan Saudara Suprin. Yang benar adalah DPW PAN mengusulkan Saudara Suprin kepada DPP sehingga DPP memutuskan. Pertanyaan kenapa DPW PAN mengusulkan Saudara Suprin? Ini yang jadi pertanyaan kita. Apakah DPW PAN tidak mengetahui peringkat kedua setelah Edi Mahyudin itu adalah Ika Rizky Feryadi? Ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Kenapa yang diusulkan itu Saudara Suprin? Ada apa ini sebenarnya? Tapi jawabannya sama seperti teman-teman bilang tadi. Itu urusan DPP. Itu bohong. Tidak. Saudara Muazzin lah yang mengusulkan Saudara Suprin. Apakah Saudara Muazzin tidak mengetahui hasil rekapitulasi perolehan suara? Itu kan tidak mungkin begitu loh. Artinya tidak ujuk-ujuknya DPP yang memutuskan, tidak benar seperti itu. Artinya DPW lah yang bertanggung jawab dalam hal ini. DPP itu hanya menyetujui saja apa rekomendasi DPW. Begitu. Iya, jangan cuci tangan. Berani berbuat, berani dong bertanggung jawab selaku ketua DPW PAN. Dan menurut aturan KPU dan peraturan PKPU nomor sekian itu, bahwa yang berhak untuk menggantikan Saudara Edi Mahyudin itu adalah Ika Rizky Feryadi. Tapi karena kecurangan ketua DPP PAN, dia malah merekomendasikan Saudara Suprin yang merupakan peringkat ketiga. Ini kan melanggar prosedur hukum, tidak sesuai. Dan ini sudah terbukti di mana surat DPW PAN kepada DPRD itu ditolak secara tegas oleh KPU karena Saudara Suprin tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD pergantian antar waktu dari fraksi PAN. Perlu teman-teman ingat, yang dalam pasal 263 itu ancaman hukumannya 7 tahun kalau terbukti. Mudah-mudahan terbukti karena secara fakta hukum membuktikan bahwa memang ada dugaan pemalsuan yang diduga dilakukan oleh orang lain dan surat itu digunakan. Jadi ketua DPW PAN ini kita tidak tahu dia membuat atau tidak, tapi surat anggota KTA PAN ini dipergunakan. Di KTA P3 dipergunakan oleh ketua DPW PAN sebagai syarat untuk mengajukan Suprin.
KTP ini. Jadi kita duga disitulah pemalsuannya. Kita tidak menuduh dia membuat, tapi dia menggunakan surat itu, KTA itu. Dari mana dia Untuk, iya, dari mana dia dapat itu? Sudah ada permufakatan jahat untuk menyingkirkan Mbak Cika sebagai anggota pengganti. DPRD Provinsi NTB. Iya, ini ada permufakatan jahat. Makanya nanti untuk membuktikan dugaan permufakatan jahat ini, kita minta kepada polisi untuk mengusut ini secara tuntas.